Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2531 Arai, resmi berteman. Senjata apa ini? Itu benar-benar bisa menekan prajurit level 5 yang abadi, sangat kuat. Raja Naga Istana Naga itu tidak sederhana, senjata dewa ini menakutkan, itu pasti dari warisan yang sangat besar. Santai menekan prajurit level 5 yang abadi, kekuatan ini. Tanda seru, di sekitar Istana Dewa Iblis, semua prajurit dari kekuatan melihat pemandangan ini dan murid mereka menyusut. Tatapan mereka memanas dan kaget saat mereka menatap senjata dewa yang melayang di udara. Kekuatan Kaisar Naga itu seharusnya berada di level 5 yang abadi, tapi harta karun itu menakutkan. Seorang lelaki tua level 6 abadi bergumam. Sungguh senjata dewa yang kuat. Di depan, pemimpin negara iblis kekacauan harimau, pembimbing kekaisaran, dan prajurit lainnya melihat pemandangan ini dan murid mereka menyusut. Mereka saling memandang dan menghela nafas lega. Ketika mereka pergi ke Istana Naga untuk membeli hewan peliharaan perang, mereka telah menyelidiki Istana Naga dan menemukan bahwa istana itu memiliki susunan yang menakutkan yang dapat membatasi Kaisar Abadi untuk melarikan diri kembali ke negara dewa. Area ini memiliki efek yang sama dengan cincin pemenjaraan. Mereka sangat terkejut. Cincin penjara yang mereka gunakan untuk membunuh para prajurit dari Sekte Iblis adalah sesuatu yang telah mereka bayar dengan harga yang sangat mahal. Faktanya, mereka bahkan tidak mendapatkan cincin pemenjaraan Raja Dewa level 6 yang abadi, itu terlalu langka dan mahal. Senjata yang digunakan Raja Naga sekarang memiliki efek seperti itu, sangat menakutkan. Tidak. Pada saat ini, putra mahkota yang berdiri di tengah melihat pemandangan ini, dia menggelengkan kepalanya dan bergumam dengan wajah pucat. Wajahnya dipenuhi rasa takut. Baru saja, wanita yang disukainya ingin menikah dengannya. Dengan kerajaan Fei yang kuat, statusnya telah meningkat. Sekarang, wanita yang disukainya dibunuh oleh para ahli kerajaan Fei di tempat. Pakar dinasti Inferno God langsung ditekan. Dia mendongak dengan bingung dan menatap kakeknya. Karakter putra mahkota saat ini terlalu lemah. Dia disihir olehnya dan dicopot dari posisinya sebagai putra mahkota. Dia telah dipenjara selama 5.000 tahun. Kecuali dia telah melangkah ke alam Raja Dewa yang abadi, dia tidak diizinkan untuk keluar lebih awal. Pengajar Heaven Fei Imperial meliriknya dan berkata dengan dingin. Ya, dua tentara segera berjalan mendekat dan menatap putra mahkota dengan penuh simpati sebelum menekannya. Putra mahkota negeri iblis kekacauan harimau saat ini tidak terhormat. Dia bisa ditinggalkan kecuali dia melangkah ke kerajaan raja yang saleh. Keturunan raja negeri setan macan kekacauan akan berjumlah setidaknya 800.000 jika tidak jutaan. Mereka tidak akan menyinggung faksi yang kuat hanya untuk mendapatkan seorang murid. Ini, para pangeran dari kerajaan iblis harimau yang kacau gemetar saat melihat pemandangan ini. Mereka melihat ke platform tinggi tempat Istana Naga berada dan mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Seperti yang diharapkan, Raja Naga dan yang lainnya sangat kuat. Bagaimana kerajaan iblis harimau kita yang kacau bisa menjadi musuh karena dia? Hu Lingya menghela nafas lega. Melihat saudaranya yang sedang dipenjara, sebuah senyum malah muncul di wajahnya. Hahaha, Raja Naga, langkah yang bagus. Raja Chaotic Tiger Nation tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada Wang Xian. Hehe, Wang Xian tertawa dan melambaikan tangannya pada Perdana Menteri Gui. Selamat atas berdirinya negara setan harimau yang kacau selama 20 juta tahun. Selamat kepada Guru Nasional Lama atas terobosannya dalam kultivasi. Perdana Menteri Gui memimpin sekelompok ahli dari Istana Naga dan terbang ke Raja Negara Macan Chaotic. Haha, Raja Naga bijaksana. Ketika pemimpin negara harimau yang kacau melihat bagaimana Istana Naga memberinya wajah, dia tertawa terbahak-bahak dan menangkupkan tangannya ke arah Wang Xian. Guru Heaven Demon Imperial juga tertawa. Kekuatan Istana Naga tidak terlalu lemah, setidaknya di puncak tingkat ketiga. Jika tidak ada pembangkit tenaga raja tingkat 6 yang abadi, itu harus berada di puncak tingkat ketiga. Namun, sepertinya itu memiliki hubungan yang baik dengan negeri iblis harimau yang kacau balau. Sekarang negara iblis harimau yang kacau dan sekte pembunuh iblis akan berperang, negara iblis harimau yang kacau membutuhkan beberapa sekutu juga. Seperti yang diketahui semua orang, negara iblis harimau yang kacau balau memiliki lebih sedikit teman.
Pasukan di sekitarnya sedang berdiskusi dengan nada hening. Negara iblis harimau yang kacau balau memberikan wajah kepada Wang Xian, jadi Wang Xian secara alami juga menghadapi negara iblis harimau yang kacau balau. Wajah adalah hal yang saling menguntungkan. Perayaan berikutnya tidak memiliki keadaan yang tidak terduga. Setiap pasukan mengirimkan hadiah ucapan selamat mereka. 1 jam kemudian, bangsa iblis harimau yang kacau menyajikan makanan mereka dan pertukaran sederhana berakhir. Seluruh perayaan berlangsung selama 2 jam. Dalam 2 jam, semua yang ingin ditunjukkan oleh bangsa iblis harimau yang kacau telah ditunjukkan. Raja Naga, mohon maafkan kami atas kejadian tak terduga hari ini. Setelah perayaan berakhir, guru nasional datang ke istana tempat Wang Xian tinggal dan berkata kepadanya sambil tersenyum. Haha, Imperial Preceptor, aku tidak pelit. Wang Xian tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Raja Naga, kami sibuk selama beberapa hari terakhir. Kami akan segera menyerang sekte pembasmi iblis, jadi kami tidak dapat menerima Anda. Mohon maafkan kami. Guru Kekaisaran berkata, tidak apa-apa. Kami memiliki sesuatu untuk diselesaikan segera. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Raja Naga, kami punya permintaan lain. Tentu saja, kami juga ingin membeli harta karun darimu. Guru Heaven Demon Imperial memandang Wang Xian dan berkata dengan penuh harap. Oh, apa yang kamu beli? Wang Xian bertanya dengan ragu. Raja Naga, kami menemukan dari langit berbintang Anda bahwa istana naga Anda memiliki formasi susunan yang dapat menjebak Raja Dewa yang abadi. Kami tahu bahwa harga barang ini sangat tinggi, tetapi kami bersedia membayar mahal untuk membelinya. Guru Kekaisaran Iblis Surga memandangnya dan ragu sejenak sebelum melanjutkan, tentu saja, kami juga tahu bahwa harta ini sangat berharga. Bahkan jika Raja Naga tidak menjualnya kepada kita, dia tidak akan menyakiti perasaan kita. Aku bisa menjualnya padamu. Wang Xian merenung sejenak sebelum berbicara. Sekarang, Wang Xian tidak hanya memiliki formasi gangguan spasial lubang hitam yang dapat menjebak musuh-musuhnya, tetapi Kaisar Surgawi dari Heaven Array juga telah mengembangkan yang lain selama periode waktu ini. Penelitian ini dapat dianggap karena fakta bahwa dia saat ini berada dalam kondisi jiwa. Formasi yang baru dikembangkan disebut formasi kunci spasial. Tidak hanya itu bisa mencegahnya merasakan kerajaan surgawi, itu juga bisa membatasi dia untuk bergerak. Formasi kunci spasial jauh lebih kuat daripada formasi gangguan spasial lubang hitam. Dengan formasi kunci spasial, Wang Xian pada dasarnya bisa menyerah pada formasi gangguan spasial lubang hitam di masa depan. Namun, Wang Xian tahu betapa kuat dan menakutkannya formasi ini. Dia tidak ingin terlalu banyak orang mendapatkannya. Aku bisa memberimu 5 kompas formasi, masing-masing meliputi area seluas 100 juta kilometer. Mereka bisa menjebak Raja Abadi level 5. Untuk hadiahnya, aku ingin kamu membunuh mayat musuhmu. Selama mereka adalah mayat, kamu bisa mengambil harta mereka. Hati-hati, formasi semacam ini dapat dengan mudah dipatahkan oleh Raja Abadi level 6. Wang Xian ragu-ragu sejenak. Dia melihat barang-barang di sarang induk dan menyerahkannya kepadanya. Baiklah, 5 sudah cukup. Wajah Heaven Demon Imperial Preceptor dipenuhi dengan kegembiraan. Begitu mereka mendapatkan formasi yang mengerikan, mereka akan dapat membunuh musuh mereka ratusan kali lipat. Terima kasih, Raja Naga. Kami, bangsa iblis kekacauan harimau, pasti akan menjadi temanmu. Jika Anda memiliki masalah di masa mendatang, Anda dapat langsung menghubungi kami. Kami tidak akan menolak. Guru Kekaisaran Iblis Surgawi menangkupkan tangannya ke arah Wang Xian dan berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, Wang Xian tersenyum dan menjabat tangannya. Itu bisa dianggap sebagai persahabatan penuh antara dua faksi utama. Maka aku tidak akan mengganggumu, Raja Naga. Kami akan segera mengirimkan pasukan kami. Setelah Celestial Demon Imperial Preceptor selesai berbicara, dia segera berjalan menuju istana inti dari Istana Dewa Iblis. Perang antara negara iblis gejolak macan dan sekte pembunuh iblis telah dimulai. Dia ingin berpartisipasi dalam perang secara pribadi. Bab 2532-2532 Konser Emperor Star Ladies. Saudaraku, kakek, pemimpin negara tua, kami mendapat susunan, 5, Raja Naga memberi 5. Yang tertinggi bisa menjebak prajurit level 5 yang tidak bisa mati, bisa mencakup area seluas lebih dari 100 juta kem.
Di dalam istana inti dari Istana Dewa Iblis, sekelompok makhluk abadi dari negeri iblis kekacauan harimau berkumpul. Guru Heaven Demon Imperial masuk, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Tanda seru 5. Baiklah, baiklah, baiklah. Kali ini, kami akan membuat sekte pembunuh iblis membayar mahal atas apa yang telah mereka lakukan pada kami selama 10 juta tahun terakhir. Di kursi utama, Raja tua itu langsung berdiri dengan ekspresi bersemangat. Aura dahsyat yang mengerikan keluar dari tubuhnya saat dia meraung dengan dingin. Kondisi apa yang diinginkan Raja Naga? Guru Kekaisaran tua menekan kegembiraan di dalam hatinya saat dia bertanya. Kakek, Raja Naga hanya menginginkan mayat musuh yang kita bunuh. Dia hanya menginginkan mayatnya, tidak ada yang lain. Guru Nasional berkata sambil tersenyum. Oh, meskipun jenazah seorang ahli adalah bahan yang bagus, hal-hal yang dia inginkan terlalu rendah. Tampaknya bangsa iblis harimau kita yang kacau berutang budi padanya. Guru Nasional tua itu berkata sambil tersenyum. Tampaknya berteman dengan Istana Naga adalah pilihan bijak. Setidaknya Raja Naga sangat murah hati. Pemimpin negara harimau yang kacau berkata dengan senyum di wajahnya. Mari kita kesampingkan hal-hal lain dan bersiap untuk pertempuran. Kali ini, mereka telah membantai orang-orang di 2 planet kita dari Sekte Iblis. Hari ini, mereka akan membayar dengan darah. Penasihat nasional tua berdiri perlahan dan meraung dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Bayar dengan darah. Orang-orang lainnya meraung. Raja Naga, negara iblis harimau yang kacau balau telah mulai mengambil tindakan. Ini adalah sejarah bangsa iblis harimau yang kacau balau. Di sebuah istana di Istana Dewa Iblis, Wang Xian dan Perdana Menteri Gui berdiri di lantai 2 aula utama. Mereka melihat tentara pembunuh di luar. Sekte pembasmi iblis ini benar-benar layak mati. Negara iblis harimau yang kacau praktis telah tumbuh ke tahap ini di bawah penindasan mereka. Wang Xian melihat beberapa hal tentang negara iblis harimau yang kacau balau. Di sistem bintang selatan, iblis surga relatif lebih lemah. Banyak dari mereka ditangkap dan digunakan sebagai tunggangan. Dipimpin oleh sekte pembunuh iblis, mereka memburu iblis langit dengan gila-gilaan dan menjualnya. Sementara itu, kerajaan iblis harimau yang kacau, yang didirikan oleh iblis langit, secara bertahap tumbuh untuk bersaing dengan sekte pembunuh iblis. Konfrontasi ini akan berlangsung selama puluhan juta tahun. Sekte pembasmi iblis harus membayar mahal kali ini. Kerajaan iblis harimau yang kacau juga merupakan kekuatan utama. Perang yang akan datang mungkin akan mempengaruhi banyak planet. Kata Perdana Menteri Gui, masalah ini di luar kendali kami. Wang Xian berkata, ayo. Bibi Ying telah berdiskusi dengan beberapa pasukan di planet Xinghua. Konser akan dimulai dalam 2 hari. Ayo pergi ke planet Xinghua. Pada saat ini, suara Nyonya Bintang Kekaisaran datang dari belakang. Oh, apakah kamu siap? Ayo pergi kalau begitu. Wang Xian mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum. Ayo pergi. Kita perlu membiasakan diri dengan tempat tersebut ketika kita sampai di sana. Desak di Xingnu. Mengerti. Wang Xian mengangguk dan menunjuk Perdana Menteri Gui di samping. Kelompok itu berjalan keluar dari istana. Setelah mengirim pesan ke pembimbing Kekaisaran Iblis Surga, Wang Xian terbang langsung ke formasi teleportasi. Ada jutaan orang dalam konser kecil. Aku akan sedikit gugup saat naik ke panggung. Saudari Ying Xuan, bukannya aku ingin mengatakan ini, tapi begitu kamu menjadi penyanyi, aku akan mendapat peringkat di belakangmu di masa depan. Dengan kekuatan dan gelombang suara Anda benar-benar dapat membuat orang jatuh ke suatu lingkungan. Masih terlalu dini bagiku untuk mencapai tahap ini. Tapi kali ini, dengan kelompok saudari lumba-lumba saudari Ying Xuan menemani saya pikir konser ini akan sangat sempurna. Kedua gadis itu mengobrol dengan penuh semangat di samping. Ini adalah pertama kalinya Tang Ying Xuan tampil di depan begitu banyak orang. Dan wanita bintang kekaisaran itu bersemangat karena dia memiliki sekelompok Grandmaster tingkat Raja Dewa Abadi yang menemaninya. Wang Xian menoleh dan tersenyum. Melalui formasi teleportasi, grup tersebut langsung diteleportasi ke planet Xinghua. Planet Xinghua, salah satu dari 5 planet komersial utama. 5 planet komersial utama galaksi Xingnan masing-masing dikendalikan oleh kekuatan yang kuat. Planet Xinghua dikendalikan oleh 3 kekuatan. Mereka adalah grup Jianhua, grup Hutan Hitam, dan gerbang 3 laut. 2 kelompok besar dan 1 sekte besar,
ketiga kekuatan ini sebanding dengan negara iblis kekacauan harimau. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mengendalikan planet komersial. Adapun 4 planet komersial lainnya, mereka dikendalikan oleh kekuatan puncak bintang galaksi selatan. Keempat kekuatan ini memiliki pembangkit tenaga raja level 7 yang abadi untuk waktu yang lama. Mari kita tunggu di sini. Seseorang akan segera datang untuk menjemput kita. Permaisuri Star Lady melihat ke Ai dan berkata kepada Wang Xian dan yang lainnya. Bibi Ying sudah datang ke sini untuk menyelesaikan beberapa masalah. Semua masalah mereka diatur oleh seseorang. Imperial Star Lady adalah salah satu selebritas wanita top di wilayah bintang kekaisaran. Kekuatan apapun akan menyambutnya dengan hangat jika dia mengadakan konser di sini. Tidak hanya tiket masuk yang dijual untuk sejumlah besar batu suci, tetapi juga ada beberapa iklan. Seseorang juga bisa mendapat untung besar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tidak lama kemudian, armada mobil mewah berwarna biru langit melaju. Mobil-mobil itu berhenti dengan rapi di samping Wang Xian dan yang lainnya. Bibi Ying keluar dari salah satu mobil dan berjalan menuju di Xingnu. Ini adalah Dewi Bintang yang mengubah penampilannya. Bibi Ying berjalan mendekat dan sekelompok pria dan wanita muda keluar dari mobil lain. Mereka mengikutinya dan menatap di Xingnu saat mereka bertanya dengan ragu. Ya, di Xingnu mengangguk dengan dingin pada mereka. Wow, Dewi Bintang, bisakah kamu memberiku tanda tangan? Seorang gadis tidak bisa membantu tetapi berseru. Baiklah, Nona, ayo pergi. Mari beristirahat sebentar dan lihat tempatnya. Bibi Ying memberi isyarat kepada gadis itu untuk menyimpan barang-barangnya dan berkata kepada Di Xingnu. Di Xingnu mengangguk perlahan dan langsung berjalan ke mobil di depan. Wang Xian dan yang lainnya mengikuti di belakang sambil tersenyum. Superstar ini cukup bergaya. Aku sudah mengeluarkan barang-barangku. Dia bahkan tidak memberi saya nama untuk ditandatangani. Ketika gadis itu melihat Di Xingnu benar-benar mengabaikannya, dia berkata dengan sedikit ketidaksenangan. Itu benar, dia benar-benar menyamar. Tidak ada cara untuk mengatakan bahwa dia adalah Dewi Bintang. Saya ingin melihat lebih dekat pada Dewi Bintang. Seorang pria muda di sampingnya menggelengkan kepalanya. Jangan terlalu memikirkannya. Belum lagi dia mungkin memiliki latar belakang yang dalam, hanya pengaruhnya saja bukanlah sesuatu yang bisa kita tahan. Seorang pria muda mengingatkan mereka ke samping, takut mereka akan berlebihan. Saudara Song, tentu saja kami tahu tentang ini. Sekelompok pria dan wanita muda mengangguk. Meskipun mereka semua adalah murid favorit surga dari generasi 3 kekuatan utama ini, status mereka tidak dapat dibandingkan dengan permaisuri. Mungkin dengan seruan permaisuri, beberapa murid muda dari wilayah tengah wilayah bintang kekaisaran akan memimpin para ahli untuk datang dan memusnahkan mereka. Mereka masih tahu beberapa kesopanan. Ayo pergi. Meskipun kita tidak bisa mendekatinya, setidaknya kita bisa mengagumi penampilan permaisuri di baris pertama. Seorang pria muda berkata sambil tersenyum. Performa 2533-3533 yang menakjubkan telah membuat debut yang sempurna. Tidak buruk, Dewi Bintang, kamu sangat keren. Di dalam mobil mewah di planet Xinghua, Wang Xian menatap Di Xingnu dan menggodanya. Di Xingnu memutar matanya ke arahnya dan mengabaikannya. Tanda seru, saudari Xingnu setidaknya adalah selebritas terkenal di Imperial Starfield. Apa maksudmu dengan, sangat keren? Tang Yingxuan, yang berada di sampingnya, juga memutar matanya ke arahnya dan berbicara atas nama Di Xingnu. Hehe, Wang Xian tersenyum. Selebritas terkemuka seperti Imperial Star Lady memiliki penggemar di seluruh wilayah bintang kekaisaran. Penggemarnya berjumlah triliunan. Secara alami, dia bisa mengabaikan penggemar seperti itu ketika dia bertemu mereka. Bukannya dia sombong, tapi sebagai orang yang mengatur tempat, dia harus memiliki peraturan ini. Mobil mewah itu dengan cepat melaju menuju pusat planet Xinghua dan memasuki sebuah villa. Nona, pihak lain sudah menyiapkan jamuan makan. Ayo pergi ke venue untuk melihat-lihat. Pintu mobil terbuka dan Bibi Ying berkata dengan lembut. Baiklah, wanita bintang kekaisaran mengangguk dan kelompok itu masuk ke villa. Selamat datang, Bintang Dewi. Merupakan kehormatan bagi Dewi Bintang untuk dapat memilih planet Xinghua kami untuk mengadakan konser. Saat mereka masuk, rombongan langsung datang untuk menyambut mereka. Kelompok itu adalah pria dan wanita parubaya,
dan ada dua pria tua di antara mereka. Mereka mengenakan pakaian hitam dan biru, dan mereka seharusnya adalah orang-orang dari grup Hutan Hitam dan Gerbang Tiga Lautan, dua kekuatan yang mengendalikan planet Xinghua. Semuanya, senang bekerja sama dengan Anda. Wanita bintang kekaisaran tersenyum sopan dan kembali ke senyum aslinya. Senang bekerja sama dengan Anda. Datanglah ke Dewi Surga, kita telah menempuh perjalanan panjang. Ayo siapkan hidangan paling populer di planet Xinghua. Sedikit pengalaman melintas di mata semua orang ketika mereka melihat Kaisar Dewi Surgawi kembali ke penampilan aslinya. Sedikit gairah melintas di mata banyak pria paruh baya juga. Dengan wajah dan tubuhnya yang sempurna, ditambah dengan aura selebritas papan atas, dia benar-benar seorang dewi yang dapat menjatuhkan negara dan kota. Sangat cantik. Sekelompok pria dan wanita muda yang mengikuti di belakang masuk. Ketika mereka melihat wajah permaisuri, mereka tidak dapat melepaskan diri. Wang Xian melengkungkan bibirnya sedikit ke samping. Wajah permaisuri persis seperti wajah Yin Xuan. Hanya saja dia memiliki aura seorang selebriti. Wang Xian sangat puas dengan makanannya yang lezat. Setelah makan, permaisuri dan sekelompok orang membentuk bayangan dan melihat ke lokasi tempat tersebut. Tempat tersebut terletak di sebuah stadion di Xinghua Planet. Jutaan orang dapat menontonnya secara bersamaan. Mereka melirik sekilas dan kembali ke villa tempat mereka menginap. Setelah itu, Wang Xian menjadi bosan. Yin Xuan mengajukan beberapa pertanyaan kepada permaisuri bintang wanita di atas panggung. Dia menyalakan AI-nya dan melihat semua jenis informasi. Pada hari kedua, sepotong informasi mengejutkan seluruh bintang galaksi selatan. Negara Iblis Abadi Harimau Kekacauan dan Sekte Pembunuh Iblis telah benar-benar meletus menjadi perang yang menghancurkan bintang-bintang. Hanya dalam 10 jam, negara Iblis Abadi Kekacauan Harimau telah menghancurkan 3 planet vital dari Sekte Pembunuh Iblis. Planet-planet meledak dan miliaran orang mati. Di bawah kepemimpinan Raja Saleh level 7 yang abadi, negara Iblis Abadi Kekacauan Harimau membantai lebih dari 100 Raja Saleh yang abadi dari Sekte Pembunuh Iblis. Sekarang, Sekte Demon Slayer dikalahkan satu demi satu. Ini adalah perang. Wang Xian menyaksikan dengan acuh tak acuh. Perang antara kedua kekuatan itu begitu kejam. Dalam perang, ada orang yang tidak bersalah, tetapi dalam perang juga tidak ada orang yang tidak bersalah. Sepertinya bangsa iblis harimau yang kacau balau akan memenangkan perang ini. Wang Xian bergumam, cepat, 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 Wang Xian, ayo pergi. Di malam hari, sebuah suara datang dari luar. Wang Xian tersenyum dan keluar dari kamarnya. Konser akan dimulai setengah jam lagi. Kita harus bergegas. Gadis surgawi mendesaknya. Baiklah, ayo pergi. Wang Xian mengangguk dan menatap Yin Xuan. Wow, sayang, kamu terlihat sangat cantik malam ini. Dia mengenakan pakaian biru langit dengan sulaman lumba-lumba merah muda di atasnya. Itu membuatnya terlihat mulia dan cantik. Dia tidak bisa membantu tetapi berjalan mendekat dan memeluk tubuhnya. Baiklah, Stargirl masih menonton. Ayo cepat pergi. Tang Yingxuan sedikit pemalu saat dia berjuang bebas. Makanan anjing. Di Xingnu, yang berada di samping, cemberut dan bergumam. Semua orang segera bergegas ke tempat konser. Mereka tiba di belakang panggung 5 menit sebelumnya. Saat Wang Xian dan yang lainnya tiba, sudah banyak orang yang menunggu di belakang panggung. Dewi Bintang, tinggal 5 menit lagi. Seorang pria parubaya berjalan mendekat dan berkata sambil menatap di Xingnu. Dia sangat cantik. Dia bahkan lebih cantik dari kemarin. Kalau saja aku bisa mendapatkan kekaguman dari Dewi Bintang. Anda, bahkan tidak memikirkannya. Di samping mereka, sekelompok pemuda berbisik kepada di Xingnu sambil memandangnya. Lihat, lihat gadis di samping Dewi Bintang. Dia juga sangat cantik. Itu benar. Saya tidak menyadarinya sebelumnya. Dia sama sekali tidak kalah dengan Dewi Bintang. Bukan hanya dia, lihatlah 5 gadis memegang alat musik di belakangnya. Mereka juga sangat cantik. Percakapan terdengar satu demi satu. Bukan hanya para pemuda itu. Beberapa pria dan wanita parubaya juga melirik mereka dari waktu ke waktu. Setiap orang memiliki hati untuk kecantikan. Wang Xian tersenyum dan melihat mereka dari samping. Ini akan segera dimulai. Aku akan naik panggung dulu. Saudari Yingxuan, tunggu di sini sekarang. Segera, konser dimulai. Di Xingnu berjalan ke atas panggung.
Jutaan orang di depan langsung bersorak. Yingxuan, jangan gugup. Izinkan saya memberitahu Anda jauh lebih baik dari gadis itu, Xingnu. Kamu bernyanyi jauh lebih baik, dan kamu bahkan lebih cantik dari dia. Wang Xian berjalan ke sosok Tang Yingxuan dan berkata padanya. Kamu menjelek-jelekkan Xingnu sejak dia pergi. Tang Yingxuan memutar matanya ke arahnya dan berkata sambil tersenyum. Hehe, aku mengatakan yang sebenarnya. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Baiklah, lihat nyanyian Xingnu. Lihat penampilannya yang sempurna di panggung. Tang Yingxuan melihat ke depan. Dengan teknologi dunia yang mempesona ini, mereka bisa melihatnya dengan jelas dari belakang. Terlebih lagi, bahkan jika punggung bintang kekaisaran menghadap mereka, kekuatan teknologi membuatnya tampak seolah-olah mereka berhadapan langsung. Tidak peduli dari sudut mana, mereka berhadapan langsung. Semua orang melihat Stargirl sempurna di atas panggung dan mendengarkan lagu yang indah. Kali ini, dengan ditemani 5 gadis cantik lumba-lumba, semakin memukau. Dibandingkan dengan penampilan sebelumnya di planet Dongqi, itu beberapa kali lebih baik. Tuan Muda Ji. Tuan Muda Ji ada di sini. Halo, Tuan Muda Ji. Pada saat ini, suara salam datang dari belakang. Wang Xian melirik. Seorang pria muda sedang berjalan mendekat. Dia mengenakan pakaian biru langit. Wajahnya agak panjang dan dia memakai sepasang sepatu bot. Rambutnya diikat dan ada ekspresi angkuh di wajahnya. Jelas bahwa dia memiliki status yang luar biasa. Ketika dia berjalan, baik itu pemuda, pria parubaya, atau bahkan beberapa tetua, semuanya memanggilnya Tuan Muda Ji. Pria muda itu mengangguk dengan acuh tak acuh, dan pandangannya tertuju pada kursi di samping. Di samping, beberapa pemuda segera menuangkan anggur untuk pemuda itu, dan beberapa tetua parubaya datang di belakangnya. TSK, seperti yang diharapkan dari Putri Kaisar Langit. Dia sangat sempurna, hanya wanita seperti dia yang bisa membuat orang merasakan keinginan untuk menaklukkannya. Dia mengangkat kepalanya dan minum secangkir anggur. Performa mengejutkan 2534-3534 sangat sempurna. Tuan Muda Ji, dia adalah Dewi Bintang, dia memiliki popularitas yang sangat besar, dan menurut rumor, latar belakangnya sangat dalam, manajer di sampingnya selalu menjadi level 6 yang abadi. Pemuda itu bersandar di sofa, mengocok gelas anggur di tangannya. Seorang lelaki tua di sampingnya segera membungkuk dan berkata dengan getir. Tanda seru, hehe, sayang sekali Sekte Tiga Lautan kita masih terlalu lemah. Saya tahu batasan saya dalam beberapa hal. Pria muda itu berkata dengan dingin dan meletakkan cangkir di tangannya dengan berat di atas meja. Orang-orang di sekitar sedikit menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Kekuatan dewa-dewa yang kekal benar-benar membuat raja yang abadi begitu hormat. Wang Xian menyapu pandangannya dan mengangkat alisnya. Matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Faksi manapun akan selalu menghargai kekuatan. Ambil putra mahkota saat ini dari negara iblis harimau yang kacau balau sebagai contoh. Statusnya cukup terhormat. Namun, pada kenyataannya, dia tidak begitu terhormat seperti seorang ahli yang baru saja melangkah ke kerajaan raja yang saleh yang abadi. Bahkan jika dia adalah murid inti dari keluarga besar, statusnya tidak sehormat seorang ahli. Tentu saja, keberadaan yang mengerikan dan tak terkalahkan dalam teknik pertempuran adalah pengecualian. Ada aura khusus di tubuhnya. Seolah-olah dia telah dihidupkan kembali setelah jatuhnya seorang ahli. Wang Xian berpikir sendiri dan tidak terlalu memperhatikannya. Saya bertemu dengan seorang saudari yang baik di sini di sistem bintang selatan. Para penggemar yang memperhatikanku pasti tahu sesuatu, kan? Benar, ini putri lumba-lumba kita, Yingxuan. Selanjutnya, kami akan membawakan lagu bersama. Setelah hampir 1 jam, wanita bintang kekaisaran di atas panggung berbicara. Dia berbalik dan menatap Tang Yingxuan. Xian kecil, aku akan naik panggung. Tang Yingxuan berkata kepada Wang Xian dengan gugup. Yingxuan, kamu yang terbaik. Kamu 10 kali lebih kuat dari di Xingnu. Wang Xian segera mendukungnya. Kamu menjelek-jelekkan Xingnu lagi. Tang Yingxuan memutar matanya ke arahnya dan merasa sedikit lega. Dia berjalan ke atas panggung dengan anggun. Lagi pula, Tang Yingxuan adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Raja yang abadi, dia dapat dengan mudah menangani situasi seperti itu. Halo semuanya, saya Tang Yingxuan.
Tang Yingxuan berjalan ke atas panggung dan melambai ke semua orang. Setelah itu, dia dan Kaisar Star Lady mulai bernyanyi. Saat suaranya terdengar, penggunaan gelombang suara yang kuat segera memasuki pikiran semua orang. Nyanyian bintang kekaisaran bisa membuat orang merasa bahagia. Saat mereka memasuki ilusi, nyanyian Tang Yingxuan bisa melakukan hal yang sama. Selain itu, ini memberi orang perasaan yang lebih realistis dan mengejutkan. Oh, suara nyanyian yang indah. Di belakang panggung, sekelompok pemuda dan pemudi mendengar suara nyanyian. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat ke depan. Sangat cantik, suara nyanyiannya sangat indah. Dia sangat cantik. Dia sangat cantik, siapa dia? Dia sepertinya tidak lebih buruk dari nyanyian bintang kekaisaran. Faktanya, dia bahkan lebih luar biasa. Dia sangat cantik. Di masa depan, dia pasti akan menjadi penyanyi papan atas yang tidak lebih lemah dari Dewi Imperial Star. Seruan terdengar satu demi satu. Pada saat yang sama, di tribun penonton, semua orang agak terpana ketika Dewi Imperial Star tiba-tiba memanggil seorang wanita cantik untuk bernyanyi bersama. Namun, saat mereka mendengar suara nyanyian ini, mata mereka melebar dan mulut mereka sedikit terbuka. Dia sama sekali tidak kalah dengan wanita bintang. Hampir semua orang yakin bahwa wanita cantik di sebelah wanita bintang mungkin tidak kalah dengan wanita bintang di masa depan. Meneguk. Di belakang, mata Tuan Muda Ji berkedip saat dia menatap panggung di depannya. Dia perlahan mengambil cangkir anggur di atas meja lagi. Dia menelan semua anggur dalam satu tegukan, dan matanya berkedip dengan ekspresi berapi-api. Siapa wanita itu? Dia melihat beberapa tetua parubaya di sampingnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Ini, Tuan Muda Ji, kami juga tidak tahu. Tapi barusan, wanita bintang itu memperkenalkan bahwa dia seharusnya berasal dari sistem bintang selatan bintang kita. Seorang penatua sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Apakah menurut kalian kecantikan ini akan populer di Imperial Starfield? Tuan Muda Ji perlahan duduk dan bertanya kepada pria dan wanita muda di sampingnya. Tuan Muda Ji, menurut dugaanku, dia seharusnya begitu. Penyanyinya terlalu cantik. Dia sama sekali tidak kalah dengan Dewi Bintang. Penampilannya tidak kalah dengan Dewi Bintang. Sosoknya sempurna. Dia pasti akan populer. Beberapa pria muda di sampingnya berbicara dengan hampir pasti. Aku pikir juga begitu. Dia wanita sempurna lainnya. Tuan Muda Ji menyipitkan mata emasnya sedikit, dan matanya berbinar. Konser berlanjut. Penampilan Tang Yingxuan tidak membuat penonton sedikit pun merasa tidak puas. Sebaliknya, mereka semua menyaksikan dengan mata berapi-api. Seluruh konser berlangsung selama total 70 menit. Tang Yingxuan dan Kaisar Wanita Bintang menyanyikan 3 lagu bersama dan 2 lagu sendirian. Dewi Bintang, Dewi Bintang. Dewi Yingxuan, Dewi Yingxuan. Setelah konser berakhir, penonton meledak menjadi gemuruh yang menggemparkan dunia. Kaisar Xingnu dan Tang Yingxuan tersenyum, membungkuk, dan mundur ke belakang panggung. Huala, di belakang, Tuan Muda Ji melihat bahwa mereka telah mundur dan segera berdiri. Tatapannya tertuju pada Tang Yingxuan, dan matanya berbinar saat dia berjalan lurus. Tuan Muda Ji. Di belakangnya, sekelompok pria parubaya memanggil dengan lembut. Diam, aku tahu apa yang aku lakukan. Tuan Muda Ji berkata dengan acuh tak acuh, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Sian kecil, aku. Nyanyian dari 2 wanita cantik itu terlalu sempurna. Halo nona-nona, nama saya Tuan Muda Ji Jian. Anda bisa memanggil saya Tuan Muda Ji. Tang Yingxuan berjalan menuju Wang Xian dengan penuh semangat. Pada saat ini, beberapa sosok berjalan mendekat. Sudut mulut Ji Shaojian sedikit melengkung. Dia mengulurkan tangannya dan berkata kepada Tang Yingxuan. Tang Yingxuan memandang Ji Shaojian dan yang lainnya dan sedikit terpana. Kemudian, dia menganggukkan kepalanya dengan sopan. Terima kasih atas pujian Anda. Saat dia berbicara, dia berjalan lurus ke depan. Si cantik ini, apakah kamu punya waktu untuk makan malam? Melihat Tang Yingxuan tidak mengulurkan tangannya, Ji Shaojian terus berbicara. Tidak, tolong beri jalan. Pada saat ini, Wang Xian berjalan mendekat dan menatap Ji Shaojian dengan acuh tak acuh. Tubuh Ji Shaojian berhenti saat dia menatap Wang Xian. Xiao Xian, Tang Yingxuan berjalan mendekat, memegang tangannya dan bertanya, bagaimana penampilanku? Sempurna,
100 kali lebih sempurna dari bintang Lady. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Wang Xian, saya pikir kamu ingin mati. Di samping, bidadari mendengarnya dan menatap Wang Xian dengan ganas. Haha, baiklah, baiklah. Ayo pergi dan cari tempat untuk merayakan. Wang Xian tersenyum dan berkata kepada mereka. Dua wanita cantik, Sekte Tiga Lautan kita telah menyiapkan jamuan makan. Beri kami wajah. Di samping, Ji Shaojian berbicara kepada mereka tanpa ekspresi di wajahnya. Tidak perlu. Ayo pergi. Di Xingnu meliriknya dan sama sekali mengabaikannya. Tang Yingxuan bahkan tidak memandangnya. Ayo pergi. Wang Xian tidak peduli dengan orang di samping saat dia memimpin mereka keluar. Hehe, kamu benar-benar tidak memberiku wajah. Ji Shaojian berdiri di sana saat wajahnya perlahan menjadi gelap. Tuan Muda Ji, Dewi Bintang bukanlah seseorang yang bisa kita sakiti. Seorang lelaki tua berkata dengan suara rendah. Kamu tidak perlu mengingatkanku lagi, aku tahu. Lalu, bagaimana dengan yang lainnya? Hehehe. Bab 2535 Naga Kuat 2535 tidak bisa menekan ular lokal. Bagaimana dengan yang lain? Kata-kata Ji Shaojian menyebabkan para pemuda dan tetua parubaya di sekitarnya sedikit terpana. Yang lainnya, mereka secara alami tahu siapa yang dia maksud. Tanda seru, wanita yang baru saja muncul, wanita yang memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan Dewi Bintang. Tuan Muda Ji, agar wanita itu bisa bersama dengan Dewi Bintang, aku khawatir. Seorang pria parubaya mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Dewi Bintang adalah Dewi Bintang, dan yang lainnya adalah yang lain. Apakah Anda tidak mendengar bahwa wanita itu berasal dari sistem bintang selatan? Mengapa? Apakah mereka masih dari 4 kekuatan? Wajah Ji Shaojian menjadi dingin saat dia menatap pria parubaya itu dan berkata. Tuan Muda Ji, ayo segera selidiki identitas wanita itu. Pria tua di samping membungkuk dan berkata segera. Langsung, Ji Shaojian berkata dengan dingin. Ya. Sekelompok pria parubaya mengangguk dengan hormat. Hanya wanita seperti ini yang bisa membuat orang ingin menaklukkannya. Ji Shaojian menjilat bibirnya dan tertawa dingin. Semua pemuda di sekitarnya memandang Ji Shaojian dengan hormat. Mereka sudah menjadi murid inti dari Sekte Tiga Lautan, namun dibandingkan dengan pemuda ini sebelum mereka, status mereka terpisah 1 juta mil. Dia tidak setingkat dengan mereka, dia adalah putra dari pemimpin Sekte Tiga Lautan mereka, mantan prajurit tingkat 5 yang tidak mati. Setelah kematiannya, dia dihidupkan kembali dengan darah, dan dia belum sepenuhnya memulihkan ingatannya. Ayah pemimpin sektenya adalah prajurit level 6 yang abadi, kakeknya juga prajurit level 6 yang abadi. Dia saat ini, di seluruh Sekte Tiga Lautan, bahkan prajurit tingkat 4 dan 5 yang tidak mati harus memperlakukannya dengan hormat. Selamat atas penampilan luar biasa Yingxuan kami, debut yang sempurna. Di lantai atas sebuah gedung di planet Xinghua, Guan Suking dan gadis-gadis lainnya mengangkat kacamata mereka dan memberi selamat kepada Tang Yingxuan. Hehe, terima kasih kakak. Tang Yingxuan tersenyum. Mulai sekarang, kita bisa membiarkan bintang-bintang besar tampil live untuk kita. Feng Luan dan yang lainnya bercanda dengannya. Tentu saja, tidak ada masalah. Biarkan Xiao Xian berdansa dengan kami di masa depan. Hahaha, ini bisa dilakukan. Sekelompok gadis mengobrol dengan gembira sementara Di Xingnu duduk di samping dan menonton sambil tersenyum. Mereka sangat baik. Jika ayahku juga bisa menangani hubungan antara ibuku dan bibi lain seperti ini. Di Xingnu melirik Wang Xian dan berkata dengan lembut. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya sedikit. Ayahnya, seorang wanita, 10 hingga 100 kali lebih banyak dari Wang Xian. Tidak mungkin menangani hal-hal seperti ini. Setelah Tang Yingxuan selesai mengobrol dengan sekelompok gadis, dia mulai mengobrol dengan Empress Star dan Wang Xian. Semua orang dalam suasana hati yang baik. Bang, semuanya, maaf mengganggu kalian. Selamat untuk Beauty Tang Yingxuan atas penampilannya yang sempurna malam ini. Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka. Ji Shaojian berdiri di pintu dengan senyum di wajahnya. Di sampingnya, seorang pelayan sedang mendorong meja makan. Ada kue besar dan indah di atasnya. Di sekelilingnya, ada lebih dari 10 orang parubaya dan lanjut usia. Hah, orang-orang yang datang tiba-tiba mengejutkan Wang Xian dan yang lainnya. Karena hadiahnya ada di sini,
aku tidak akan mengganggumu lagi. Ji Shaojian melihat Tang Yingxuan sebelum berbalik dan pergi. Nona, ini hadiah dari Ji Shaojian untukmu. Pelayan mendorong hadiah di depan Tang Yingxuan dan berkata sambil tersenyum. Tolong kembalikan hadiah itu kepadanya. Tang Yingxuan mengerutkan kening saat melihat hadiah itu didorong dan berkata langsung. Maaf, Nona, kami hanya bertanggung jawab mengirimkan hadiah dan tidak berani mengembalikannya. Pelayan itu menggelengkan kepalanya dengan getir dan mempercepat langkahnya untuk pergi. Wow, Sister Yingxuan, Anda baru muncul sekali dan seseorang telah mengirimi Anda hadiah. Hehe. Dising yang berada di samping agak terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Dia tersenyum dan berkata kepada Tang Yingxuan. Xian kecil, suruh seseorang untuk mengirimkannya kembali kepada mereka. Tang Yingxuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan getir kepada Wang Xian. Mereka benar-benar murah hati. Wang Xian tersenyum tipis dan melihat kue besar yang didorong. Dia melambaikan tangannya dan membukanya. Ada bunga di dalamnya. 9 kembang api, bunga dewa tingkat Raja Abadi level 2. Wang Xian memandangi bunga itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Ini adalah barang yang sangat berharga. Tang Yingxuan sedikit terkejut. Wow, saya tidak menyangka saudari Yingxuan akan menarik penggemar yang begitu kaya. Itu adalah bunga dewa tingkat Raja yang abadi. Permaisuri Star Lady juga terkejut. Ketika dia berada di area pusat, para murid dari sekte besar bahkan mungkin tidak bisa mendapatkan hadiah yang begitu berharga. Namun, di sini, seseorang telah menghadiahkan bunga dewa yang begitu berharga. Perdana Menteri Gui, pergi dan periksa identitas orang itu. Wang Xian memerintahkan Perdana Menteri Gui yang ada di sampingnya. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui menganggukkan kepalanya. Hehe, apakah Great Dragon King kita cemburu? Disingnu menggoda dari samping. Aku tidak bisa menahannya. Wanita saya terlalu luar biasa. Aku ingin merawatnya malam ini. Wang Xian tersenyum dan merangkul bahu Tang Yingxuan sambil menggodanya. Kejam. Ketika Disingnu melihat pemandangan ini, dia merasakan pukulan yang dalam dan wajahnya menjadi gelap. Haha, Wang Xian tertawa terbahak-bahak. Beberapa dari mereka bermain sampai larut malam. Setelah itu, mereka mulai tinggal di kamar tamu gedung ini. Di malam hari, Wang Xian bersenang-senang menikmati menjadi superstar. Keesokan paginya, Wang Xian dan yang lainnya menuju keluar dan bersiap untuk kembali ke Istana Naga di benua Tianze. Permaisuri mengubah penampilannya dan kelompok mereka menuju keluar. Mereka keluar. Saat mereka hendak keluar, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Dalam sekejap, mereka bisa merasakan kelopak jatuh dari langit. Wang Xian dan yang lainnya sedikit terkejut saat mereka melihat sekeliling. Kelopak menghiasi sekeliling, membuat pintu masuknya sangat indah. Ada 3 bunga di depan mereka. Masing-masing memancarkan vitalitas dan energi yang kuat. Semuanya berada di tingkat Raja Abadi. Di bagian paling depan, seorang pemuda berdiri di sana dan menatap Tang Yingxuan dengan senyuman di wajahnya. Di sekitar mereka, sekelompok orang mengelilingi mereka. Beberapa pria muda, pria parubaya, dan pria tua berbaju biru langit tersenyum di wajah mereka. Beberapa senyum pria parubaya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Mereka juga tidak menyangka Tuan Muda Ji begitu berbakti kepada seorang wanita sehingga dia benar-benar ingin mengakuinya di depan umum. Mereka hanya bisa menyalahkan fakta bahwa ingatan Tuan Muda Ji belum sepenuhnya pulih setelah kebangkitannya. Aku tidak menyangka Tuan Muda yang mulia ini akan mengaku kepada seorang gadis dengan sikap yang begitu agung. Ini Dewi Yingxuan, yang menjadi terkenal dalam semalam. Mata kakek saya terbuka lebar ketika dia melihatnya. Dengan status Tuan Muda Ji, ada kemungkinan besar dia mendapatkan kembali kecantikannya. Hampir 100%. Lagi pula, semua orang tahu kepribadian Tuan Muda Ji. Beberapa pemuda parubaya yang menyaksikan keributan itu berbisik di antara mereka sendiri. Ini, Tang Yingxuan tertegun saat melihat pemandangan ini. Wajahnya sedikit malu. Wang Xian mengerutkan kening dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. Bab 2536 Naga Kuat 2536 tidak bisa menekan ular lokal. Beauty Tang Yingxuan, halo. Di pintu masuk sebuah bangunan di planet Xinghua, Ji Shaojian menatap Tang Yingxuan, mengambil 3 bunga tingkat Dewa Kaisar yang abadi di depannya dan berjalan mendekat. Terlalu romantis. Tanda seru. Lihatlah bunga di tangan pria tampan itu. Level berapa itu?
untuk benar-benar bisa mengembunkan kelopak bunga di angkasa, itu terlalu indah. Itu adalah bunga tingkat kaisar yang abadi, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini adalah posisi yang sangat tinggi Tuan Muda dari Sekte Tiga Lautan, semua orang memanggilnya Tuan Muda Ji. Ketika Ji Shaojian membawa bunga tingkat kaisar yang abadi, semua penonton di sekitarnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Tingkat pengakuan ini, siapa yang bisa menahannya? Seorang gadis tidak bisa tidak berkata. Mungkinkah Dewi Yingxuan, yang menjadi terkenal kemarin, ingin diambil? Beberapa pria muda bergumam, Xian kecil, biarkan aku yang menanganinya. Tang Yingxuan memandang Ji Shaojian yang sedang berjalan mendekat dan berbisik kepada Wang Xian. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Tang Yingxuan menggerakkan telapak tangannya dan 9 kembang api yang dikirim kemarin muncul di tangannya. Hah, apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Dewi Yingxuan dan Tuan Muda Ji sudah berhubungan baik? Semua orang sedikit terpana saat melihat sekuntum bunga tiba-tiba muncul di tangan Tang Yingxuan. Tuan Muda Ji Jian, yang sedang berjalan, mengangkat alisnya sedikit dan berjalan dengan senyum di wajahnya. Aku mengirimimu 3 bunga, Dewi Yingxuan. Ayo sarapan bersama. Tuan Muda Ji Jian memandang Tang Yingxuan, dan sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia berbicara. Terima kasih atas bunganya kemarin. Mereka terlalu mahal. Di sini, kita memiliki sesuatu untuk dilakukan. Kami akan segera pergi. Maafkan kami selama 1 tahun. Tang Yingxuan melambaikan tangannya dan bunga-bunga itu melayang di depannya. Hah! Kata-katanya membuat Ji Shaojian mengerutkan kening. Dia memaksakan senyum dan berkata dengan suara rendah, Dewi Yingxuan, saya mengundang Anda di depan umum, tetapi Anda menolak saya seperti ini. Ini memalukan. Kali ini, tolong beri aku, Ji Shaojian, beberapa wajah. Saat dia berbicara, matanya berbinar. Saya minta maaf. Tang Yingxuan menggelengkan kepalanya. Apa yang sedang terjadi? Dewi Yingxuan sepertinya menolak Tuan Muda Ji. Saya kira demikian. Mustahil. Dengan status Tuan Muda Ji di Sekte Tiga Lautan, dia benar-benar menolaknya. Kepribadian yang luar biasa. Beberapa orang di sekitar sedikit terkejut saat melihat situasi di depan mereka. Nona Tang Yingxuan, tolong beri wajah Sekte Tiga Lautan. Ekspresi Ji Shaojian menjadi dingin saat dia berbicara lagi dengan suara rendah. Hehe, jadi bagaimana jika aku tidak memberikannya padamu? Wang Xian tertawa ketika mendengar kata-kata Ji Shaojian. Dia berdiri di samping dan berbicara dengan acuh tak acuh. Raja Naga, kan? Ji Shaojian mengangkat kepalanya sedikit saat mendengar kata-kata Wang Xian. Dia menatapnya dan bertanya, Raja Naga dari Istana Naga, kan? Itu adalah kekuatan dari tempat yang jauh. Kekuatannya tidak buruk. Namun, ini adalah planet Xinghua. Itu wilayah kita. Seekor naga yang kuat tidak dapat menekan ular lokal. Selain itu, istana nagamu juga tidak bisa disebut naga yang kuat. Hehe. Saat dia berbicara, ada sedikit senyum di wajahnya. Dia memandang Tang Yingxuan lagi dan berkata, itu hanya seorang selebriti. Jika Anda memiliki latar belakang, Anda adalah seorang selebriti. Jika Anda tidak memiliki latar belakang, Anda dapat menemukan latar belakang atau membayar sesuatu. Apakah begitu? Seseorang yang hampir mati berani menjadi sombong di sini. Setelah mendengar kata-katanya, Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan mengejek. Siapa yang Anda bicarakan? Setelah mendengar ini, Ji Shaojian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meneriaki Wang Xian dengan aura pembunuh. Hahaha, siapa yang kamu bicarakan? Seorang pria lumpuh yang masih bertindak begitu arogan di sini. Mengapa Anda tidak melihat diri Anda di cermin? Wang Xian terus mengejeknya. Seorang pria yang telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui dan dimusnahkan. Sekarang setelah dia dibangkitkan, dia masih ingin mengejar Yin Xuan. Dia benar-benar mengejar kematian. Kamu mencari kematian. Dia melemparkan bunga di tangannya ke tanah dan menatap Wang Xian dengan tatapan membunuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat berikutnya, para ahli dari Sekte Tiga Lautan langsung tiba di belakang Ji Shaojian. Tuan Muda Ji, mereka meraung dengan ekspresi sedikit malu. Raja Naga, apakah kamu tahu bahwa kata-katamu akan membuat seluruh sejarah Istana Naga? Ji Shaojian mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan ekspresi mengerikan. Hehe, aku benar-benar tidak percaya kata-kata orang yang hampir terbunuh.
Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan jijik. Kamu mencari kematian. Ketika Ji Shaojian mendengar Wang Xian menyebutkan titik sakitnya lagi, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Pedang tajam muncul di tangannya. Tuan Muda Ji, ekspresi orang-orang di sampingnya sedikit berubah. Tuan Muda Ji, ini adalah planet komersial. Di daerah sekitarnya, seorang lelaki tua berpakaian hitam mengerutkan kening dan langsung berbicara. Gelombang energi menghentikan pedang tajam di tangannya. Sangat bagus, sangat bagus. Raja Naga, Tang Yingxuan, Anda adalah orang pertama yang tidak memberi saya wajah. Segera, Anda akan berlutut dan memohon kepada saya. Ekspresi Ji Shaojian berubah. Dia menatap Wang Xian dan Tang Yingxuan tanpa menyembunyikan niat membunuhnya. Aku menantikan bagaimana penampilanmu ketika kamu berlutut dan memohon padaku. Saat dia berbicara, ekspresinya berubah ganas. Faksi ini benar-benar menyinggung Tuan Muda Ji. Aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Tuan Muda Ji terlalu kuat. Fraksi apa itu? Saya khawatir ini akan menjadi bencana. Saya pikir ini akan berakhir. Karena Tuan Muda Ji dan yang lainnya berani mengancam kita, mereka pasti memiliki pemahaman tentang faksi ini. Ketika para penonton melihat pemandangan ini, mereka sedikit terkejut. Pengakuan telah berubah menjadi ancaman. Hanya seseorang seperti Tuan Muda Ji yang bisa melakukan hal yang begitu mendominasi. Haha, setelah mendengar kata-katanya, Wang Xian tertawa gila. Tuan Muda Ji, kan? Saya pikir itu pilihan terbaik bagi Anda untuk menjadi orang mati. Wang Xian sedikit marah. Seseorang yang pernah mati hanya memiliki kekuatan dari penguasa abadi. Beraninya dia begitu sombong di depannya. Dan dia bahkan berani mengancamnya. Naga yang kuat tidak bisa mengalahkan ular lokal. Di mataku, kamu tidak dianggap sebagai ular lokal. Segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya, batu kilangan 5 elemen muncul di atas kepalanya. Oh tidak, kamu mencari kematian. Beraninya kamu menyerang. Saat Wang Xian menyerang, ekspresi orang-orang di gerbang 3 lautan berubah drastis. Sebuah hukum yang mengerikan meledak dari tubuh pembangkit tenaga listrik gerbang 3 laut. Berdengung. Namun, pada saat berikutnya, batu kilangan 5 elemen menembakkan sinar cahaya. Hukum pemusnahan yang mengerikan melanda mereka. Tidak baik, dia benar-benar berani bergerak di planet Xinghua. Apakah dia mengejar kematian? Semua orang terkejut saat melihat Wang Xian bergerak. Dilarang bergerak di planet komersial. Begitu mereka bergerak, mereka akan diburu oleh pengontrol planet. Mereka yang mengendalikan planet komersial semuanya adalah kekuatan teratas di sistem bintang selatan. Tidak ada yang berani menimbulkan masalah di sini. Bahkan Tuan Muda Ji harus mematuhi aturan di sini. Ledakan. Kekuatan hukum yang telah dihancurkan mendarat pada semua orang dari gerbang 3 lautan. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi saat mereka berdiri di sana dengan wajah penuh ketakutan. Energi yang sangat menakutkan menyapu dan dengan cepat memadamkan vitalitas mereka. Berdiri di depannya, mata Tuan Muda Ji terbuka lebar, dipenuhi kepanikan dan keputusasaan. Bab 2537 Pengaruh Dewi Bintang 2537. Ledakan. Saat energi menyapu, suara teredam terdengar di depan gedung planet Xinghua. Semua orang dari gerbang 3 laut yang ditutupi oleh pabrik penggilingan 5 elemen langsung terbunuh, termasuk 4 Raja Dewa yang abadi. Tanda seru. Tubuh Ji Shaojian mendarat dengan keras di tanah. Matanya terbuka lebar dan penuh kejutan. HMPH, sepotong sampah. Beraninya kau mengancamku. Wang Xian melirik mayat-mayat itu dengan jijik. Dia melambaikan tangannya dan menjauhkan mereka. Ayo pergi. Dia berbicara dengan bidadari Yingxuan dan anggota Istana Naga dan segera terbang ke kehampaan. Mereka benar-benar membunuh Tuan Muda Ji. Mereka sebenarnya berani membunuh orang di planet Xinghua. Apakah mereka tidak ingin hidup lagi? Ketika semua orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka terkejut. Tuan Muda Ji, sekelompok ahli dari Sekte 3 Lautan terbunuh di tempat. Ini adalah planet komersial. Kalian mencari kematian. Beraninya kau membunuh orang di planet komersial Xinghua. Di sekitar mereka, Raja Saleh yang abadi berpakaian hitam memiliki perubahan ekspresi yang drastis. Dia berteriak pada Wang Xian dan yang lainnya. Namun, dia tidak terburu-buru. Setelah menyaksikan kekuatan menakutkan Wang Xian, dia segera mengeluarkan sebuah item. Berdengung.
Dengan pegangan di tangannya, dia menekan sebuah tombol. Berdengung, berdengung, berdengung. Saat berikutnya, bel alarm berbunyi di udara. Bel alarm langsung menyebar ke lebih dari setengah planet Xinghua. Hah, ini, seorang ahli melanggar aturan di planet Xinghua. Semua orang sedikit terkejut. Mendengar alarm tersebut, beberapa ahli langsung terbang ke langit. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat yang sama, alarm berbunyi. Kapal perang yang mengerikan terbang keluar dari langit satu demi satu. Di antara mereka, ada kapal perang berukuran setidaknya 1 juta kilometer yang merangkak keluar dari celah kehampaan. Laras meriam di atasnya berisi aura sedingin es. Kamu mencari kematian. Di langit, Wang Xian melihat seluruh planet beroperasi dalam sekejap. Mesin perang muncul satu demi satu dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Planet komersial memang kuat. Matanya berbinar saat melihat sosok seorang ahli terbang keluar dari pesawat ruang angkasa. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengira bahwa dia adalah pengontrol planet komersial dan berani mengancamnya. Jika kalian semua bergerak, Wang Xian pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Semua anggota, bersiaplah. Wang Xian berkata dengan dingin. Sialan, Wang Xian baru saja membunuh dengan baik. Pria itu terlalu sombong. Saya telah menjadi selebritas selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan pria yang sombong. Bibi Ying, bantu aku untuk memperkuat suaraku. Di samping, Nyonya Bintang Kekaisaran tampak sedikit malu saat melihat pemandangan ini. Dia berbicara langsung dengan Bibi Ying. Oke, Bibi Ying mengangguk. Aku adalah Nyonya Bintang Kekaisaran. Hari ini, Tuan Planet Xinghua, Tuan Muda Triseas Getji, penuh. Dia langsung mengancam Yin Xuan dan bahkan mengatakan bahwa dia tidak akan setuju untuk menghancurkan kekuatannya. Sangat menarik. Nyonya Bintang Kekaisaran, saya telah mengadakan ribuan konser dan telah mengunjungi semua planet komersial utama di area Bintang Kekaisaran. Ini adalah pertama kalinya saya melihat orang seperti itu dan melihat planet seperti itu. Benar-benar lelucon. Planet komersial, semuanya sama. Planet Xinghua, benar-benar sampah. Wajah Celestial Maiden dipenuhi amarah saat dia berbicara secara langsung. Di bawah pengeras suara Bibi Ying, semua orang di planet Xinghua dapat mendengarnya dengan jelas. Ini, ketika suaranya bergema di seluruh planet, semua orang sedikit terkejut. Wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut yang tak tertandingi. Apa? Apa yang terjadi? Apa F***, Tuan Planet Xinghua, Tuan Muda Triseas Getji, berdan ingin melakukan sesuatu pada Dewi Yin Xuan, dan dia bahkan langsung mengancamnya. Planet Xinghua benar-benar melakukan hal seperti itu. F***, apakah ini bahkan planet komersial F***King? Omong kosong *T. Kapal perang luar angkasa di langit menargetkan Dewi Bintang kita. F***, sial. Pada saat ini, seluruh planet Xinghua sedikit gelisah. Sebagian besar orang yang menonton konser tadi malam tidak pergi. Sekarang setelah mereka mendengar suara Dewi Bintang, mereka semua sangat marah. Ledakan, ledakan, ledakan. Detik berikutnya, puluhan juta orang terbang ke langit dengan marah. Seseorang tidak boleh meremehkan penggemar selebritas. Terkadang, beberapa tindakan penggemar sangat gila. Oh tidak, saat suara ini terdengar, wajah grup Jianhua, grup hutan hitam, dan gerbang tiga laut yang mengendalikan planet Xinghua berubah drastis. Bagaimana mereka menyinggung Dewi Bintang? Apakah mereka menyerang Dewi Bintang dan orang-orangnya sekarang? Wajah mereka berubah drastis, dan murid dari tiga kekuatan mengangkat kepala dan terbang ke arah sinyal. Hentikan serangan. Di langit, di dalam pesawat ruang angkasa, seorang lelaki tua berdiri di ruang komando dengan wajah muram. Wajahnya sangat suram. Apakah Dewi Bintang ada di sana? Ada orang di AI yang mengatakan bahwa Dewi Bintang memiliki latar belakang yang dalam, dan dia mungkin murid istana kekaisaran. Sekarang, terlepas dari apakah itu benar atau tidak, mereka tidak bisa menyerang dengan gegabah. Jika Dewi Bintang mati di sini, maka para penggemar di area tengah akan menghancurkan mereka. Hentikan serangan. Di tempat lain, kapal perang dan ahli juga menerima pesan, dan wajah mereka sangat murung. Kata-kata Dewi Bintang benar-benar merupakan pukulan telak bagi planet Xinghua. Planet komersial seharusnya aman, semua orang setara, dan semuanya dilakukan dengan adil. Kalau tidak,
Jika Anda bahkan tidak bisa menjamin keselamatan orang lain, siapa yang berani berbisnis dengan Anda jika Anda bahkan tidak bisa melakukan keadilan? Jika suatu hari Anda langsung merampas harta itu, siapa yang akan mereka cari alasan? Tidak ada yang akan datang ke planet komersial yang tidak adil. Begitu populasi planet komersial hilang, pada dasarnya tidak ada gunanya. Kata-kata Nyonya Bintang berdampak besar pada planet Xinghua. Lagi pula, tidak ada yang mengira wanita bintang itu berbohong. Sialan, apa yang dilakukan gerbang tiga laut? Para ahli dari grup Jianhua dan grup Hutan Hitam sangat malu karena mereka mengutuk dengan marah. Jika mereka tidak menangani ini dengan benar, itu akan berdampak besar pada planet Xinghua. Kamu hebat, Nyonya Bintang. Di langit, Wang Xian melihat pesawat luar angkasa berhenti dan para ahli berdiri di kehampaan. Dia mengangkat alisnya sedikit dan berkata padanya sambil tersenyum. HMPH, jangan memandang rendah aku. Kaisar Star Lady mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan dingin padanya. Kamu terengah-engah saat aku bilang kamu gemuk. Baiklah, ayo pergi. Wang Xian tersenyum dan terbang dengan cepat ke dalam kehampaan. Meskipun tiga kekuatan utama di planet Xinghua tidak memiliki Raja Abadi level 7, mereka tetap harus berhati-hati. Tentu saja, jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak ingin mengabaikan Kaisar Wanita Bintang dan yang lainnya, Wang Xian dan yang lainnya dapat kembali ke Istana Naga dalam sekejap. Namun, Wang Xian tidak akan mengambil inisiatif untuk melarikan diri sebelum pihak lain melakukan penindasan mutlak. Ini bukan kepribadiannya. Dia akan membawa anggota Istana Naga untuk membuat heboh. Berdengung. Begitu Wang Xian dan yang lainnya pergi, lebih dari 100 sosok terbang. Tidak perlu mengejar mereka. Di antara mereka, ada pembangkit tenaga Raja Abadi level 5. Seorang lelaki tua berbaju hitam memandangi sosok yang menghilang dengan ekspresi yang sangat malu. Bab 2538 diinginkan. Opini publik memfitnah. Gerbang tiga laut, apa yang kamu lakukan? Di luar angkasa, Warriors dari kelompok Jianhua Black Forest Group menanyai Warriors of the Three Seas Gate dengan marah. Raja Naga Istana Naga itu membunuh Tuan Muda kita Ji dan beberapa orang yang tidak bisa mati, dan kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Tanda seru. Seorang tetua dari gerbang tiga laut meraung dengan marah. Sialan, sekarang Dewi Bintang telah mengumumkan ke seluruh planet bahwa kita mengancam manusia, kita harus mengurangi dampak dari masalah ini, jika tidak, dampaknya pada planet Xinghua akan sangat besar. Di sampingnya, seorang lelaki tua dari Black Forest Group meraung dengan dingin. Segera datang dan diskusikan masalah ini. Prajurit dari kelompok Jianhua berkata dengan ekspresi gelap, segera terbang menuju kapal perang di langit. Wajah para prajurit dari Sekte Tiga Lautan berubah, dan mereka juga terbang. Kali ini, Sekte Tiga Lautan yang menyebabkan ini. Raja Naga dari Istana Naga, kamu pantas mati, aku ingin membunuhmu, aku ingin menghancurkanmu. Pada saat yang sama, di lautan luas, seorang pemuda berada di istana bawah laut berwarna biru langit. Dia memuntahkan seteguk darah dan meraung marah dengan ekspresi ganas. Ketika para penjaga di luar mendengar suara-suara ini, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Jianer, ada apa? Pada saat ini, seorang lelaki tua masuk dan berkata kepada sosok di ruangan itu. Ayah, avatar yang diciptakan oleh Dewa Akar Teratai telah dibunuh. Saya terbunuh. Mata Ji Shaojian memerah saat dia berbicara dengan lelaki tua itu. Apa? Tubuh lelaki tua itu membeku, dan aura pembunuh yang mengerikan langsung keluar dari tubuhnya. Terakhir kali putranya meninggal, dia tidak ragu untuk mengeluarkan akar teratai dewa yang tak ternilai harganya untuk menciptakan dua tubuh untuknya. Ini untuk mencegah hal seperti ini terjadi lagi. Harta berharga semacam ini sangat langka dan sangat berharga. Tapi itu bukan yang terpenting adalah seseorang berani membunuh putranya. Jika dia tidak memiliki harta itu, putranya akan mati total kali ini. Weng, tepat pada saat ini, air di tubuhnya bergetar, ketika dia melihat informasi di dalamnya, ekspresinya sedikit berubah. Jianer, ayahmu ini akan membalaskan dendammu. Saat dia berbicara, sosoknya langsung menghilang. Di dalam celah luar angkasa planet Xinghua, hampir 200 petarung abadi duduk di sana. Tiga kekuatan semuanya berada di posisi yang sama. Pemimpin Sekte Tiga Laut ada di sini.
Pemimpin Black Forest memandang pemimpin Sekte Tiga Lautan dan berkata dengan acuh tak acuh. Siapapun yang berani menimbulkan masalah di planet Xinghua, bunuh tanpa ampun. Wajah pemimpin gerbang Tiga Laut dipenuhi dengan niat membunuh saat dia langsung membuka mulutnya dan meraung. Kita akan membicarakan masalah ini nanti. Sekarang, mari kita selesaikan masalah pengaruh Dewi Bintang. Tetua yang memimpin kelompok Jianhua berkata dengan wajah muram. Ketika pemimpin gerbang Tiga Laut melihat bahwa dua kekuatan besar sedang menatapnya, ekspresinya berubah saat dia duduk di kursinya. Sekarang, karena kata-kata Dewi Bintang, itu berdampak besar pada kami. Lihat evaluasi kami di AI, lihat kekacauan beberapa penggemar Dewi Bintang di planet Xinghua. Pria tua yang merupakan pemimpin Black Forest Corporation melambaikan tangannya. Insiden tentang planet Xinghua di AI sudah gila. Karena pengaruh Dewi Bintang, mereka semua mengutuk planet Xinghua. Bahkan ada cukup banyak penggemar dari wilayah tengah yang datang untuk mengutuk mereka melalui pencarian lokasi. Seluruh planet Xinghua langsung menjadi eksistensi yang diteriakkan semua orang. Selain itu, 4 planet komersial lainnya di sistem bintang selatan mungkin juga diam-diam menambahkan bahan bakar ke dalam api. Satu persatu, semua informasi non-sensasional terungkap. Jika tidak ditangani dengan benar, seluruh planet Xinghua akan mengalami pukulan besar, dan setidaknya setengah dari penduduknya akan hilang. Jika begitu banyak orang yang hilang, maka planet Xinghua mereka akan semakin menurun. Kerugiannya sulit dihitung. Sekarang kita harus menstabilkan situasi. Pemimpin kelompok Jianhua berkata, mereka membunuh orang di planet komersial kami, putra saya, dan bawahan saya. Pihak lain melanggar aturan terlebih dahulu. Apa yang harus kita takuti? Pemimpin gerbang Tiga Laut berkata dengan dingin. Pengaruh Dewi Bintang terlalu besar. Kita harus menjelaskan. Namun, kami memiliki bukti di sini. Situasinya masih bisa diterima. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, masalah ini disebabkan oleh Sekte Tiga Lautan Anda. Jaga Raja Naga dari Istana Naga dan beritahu mereka konsekuensi melanggar aturan planet Xinghua kita. Tetua yang memimpin kelompok hutan hitam berkata kepada ketua sekte dari Sekte Tiga Lautan. Jangan khawatir, serahkan Istana Naga kepada kami. Saya ingin membuat mereka sangat menderita sehingga mereka berharap mereka mati. Master Sekte dari Sekte Tiga Lautan meraung dengan dingin. Juga, keluarkan surat perintah penangkapan untuk sistem bintang selatan. Jika kekuatan lain melihat mereka, mereka tidak akan membiarkan mereka memasuki planet ini bahkan jika mereka tidak ditangkap. Orang tua yang merupakan pemimpin grup Black Forest terus menambahkan. Unggah rekaman Raja Naga dan yang lainnya membunuh di planet Xinghua ke AI dan buat lebih jelas. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu menghilang. Orang-orang di samping segera mengambil tindakan. Mereka mengedit rekaman yang diambil oleh satelit dan segera mengunggahnya ke AI dengan nama Xinghua Planet. Tolong tonton videonya. Raja Naga dari Istana Naga membunuh orang-orang dari planet Xinghua dan melanggar peraturan. Kami akan menilai mereka sesuai dengan aturan planet Xinghua. Begitu sebuah video diunggah, itu langsung menyebar dengan gila-gilaan di AI. Pada saat yang sama, di langit berbintang yang luas, Wang Xian dan yang lainnya terbang melintasi alam semesta, terbang menuju arah Life Planet. Mereka akan menggunakan formasi teleportasi di planet kehidupan untuk melakukan transfer. Xian kecil, ini semua salahku kali ini. Ya, itu semua salahmu, Ying Xuan. Kamu terlalu cantik dan terlalu menyenangkan. Di alam semesta, Tang Ying Xuan baru saja mulai menegur dirinya sendiri ketika dia diinterupsi oleh Wang Xian. Ini membuatnya memelototi Wang Xian dan senyum muncul di wajahnya. Itu hanya Sekte Tiga Lautan. Kami tidak takut dengan 3 kekuatan utama di planet Xinghua. Wang Xian membelai kepala Tang Ying Xuan dan terus berbicara. Orang-orang ini terlalu sombong. Saya telah menjadi selebriti selama bertahun-tahun tetapi saya belum pernah bertemu seperti itu. HMPH. Di Xingnu, yang berdiri di samping, berbicara dengan sedikit ketidakpuasan. Berdengung, berdengung, berdengung. Pada saat ini, Putri Bintang Kekaisaran memandangi AI yang bergetar tanpa henti. Rupanya, ada banyak penggemar yang mengirimkan pesan kepadanya. Hah, bintang-bintang B asteris dari planet Xinghua itu benar-benar mengirim video Wang Xian membunuh seseorang ke AI untuk memandu opini publik. Saat dia melihat pesan di AI, dia sedikit mengangkat alisnya. Oh,
Mereka pasti takut dengan pengaruhmu. Wang Xian sedikit mengernyit dan mengeluarkan sistem kecerdasan buatan. Seperti yang diharapkan, ada diskusi panas yang tak terhitung jumlahnya tentang planet Xinghua pada sistem kecerdasan buatan. Video yang diposting di planet Xinghua sangat populer. Video itu adalah adegan Wang Xian membunuh pembangkit tenaga listrik dari Sekte Tiga Lautan. Oh, jadi Raja Naga dari Istana Naga yang mengambil langkah pertama. Ini jelas merupakan pengakuan dari seorang murid Sekte Tiga Lautan kepada Dewi Yingxuan. Dia bahkan memberinya hadiah yang sangat berharga. Raja Naga dari Istana Naga benar-benar membunuh mereka dengan kejam. Raja Naga ini sangat kejam. Orang lain hanya mengaku, tetapi dia benar-benar membunuh semua murid dari Sekte Tiga Lautan. Merekalah yang melanggar aturan planet Xinghua. Tidak ada suara, tidak ada komentar. Apa maksudmu tidak ada komentar? Tidak bisakah kamu melihat gambarnya? Tidak peduli seberapa salah para murid dari Sekte Tiga Lautan, mereka tidak dapat membunuh orang. Jika mereka melanggar aturan planet komersial, mereka harus dihukum. Dewi Bintang jelas menyukai mereka dengan sengaja. Informasi menyebar dengan gila-gilaan di AI. Bab 2539 Ekspedisi 2539 ke Istana Naga. Ada banyak sekali komentar di bawah video yang dirilis oleh planet Xinghua. Planet Xinghua mewakili 3 kekuatan utama, dan para murid dari 3 kekuatan utama secara alami berbicara untuk kekuatan mereka sendiri di tanah air mereka. Selain itu, tidak semua orang adalah penggemar putri planet imperial. Tanda seru tanda seru. Segera setelah video dirilis, banyak orang mengutuk Raja Naga dari Istana Naga karena sangat kejam dan ingin membunuh orang dengan sedikit perselisihan. Banyak orang mendukung planet Xinghua untuk menghukum Istana Naga. Mereka ingin memberi tahu mereka konsekuensi melanggar aturan planet Xinghua. Banyak orang mengutuknya satu demi satu. Di antara mereka, ada beberapa yang mengatakan bahwa Dewi Bintang sengaja memutarbalikkan kebenaran karena dia memiliki banyak penggemar. Planet Xinghua, hehe. Ketika Wang Xian melihat video itu, sedikit rasa dingin muncul di matanya. Sekelompok orang tercela ini, HMPH, HMPH, HMPH. Untungnya, saya menahan diri dan bertarung dengan saya. Kali ini, aku akan membiarkan kalian semua menderita kerugian besar. Tiba-tiba, Di Xing Er, yang berada di samping, tersenyum licik dan mulai mengutak-atik AI. Hah, Wang Xian memandangi Di Xing Er. Hehehe, ayo pergi. Ayo cepat kembali ke Istana Naga agar kita bisa menikmati makanan sambil menonton pertunjukan. Segera, Di Xing Er mendesaknya. Di beranda Di Xing Er, sebuah video juga diposting. Nama video itu diberikan olehnya, Bully. Apakah ini yang disebut aturan planet Xinghua? Adegan dalam video tersebut sama dengan yang dirilis oleh Xinghua Planet. Satu-satunya perbedaan adalah planet Xinghua menggunakan satelit untuk merekam pemandangan, jadi tidak ada suara yang terdengar. Video itu dari sudut pandang wanita bintang kekaisaran, jadi semua orang bisa mendengar suaranya dengan jelas. Dengan kata lain, seluruh proses dicatat. Pengaruh dan kecepatan transmisi bintang kekaisaran Lady bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan planet Xinghua. Satu informasi tentang dia diketahui oleh seluruh Imperial Starfield. Luar biasa, tempat kecil dan terpencil sebenarnya memiliki pengganggu seperti itu. Saya telah melihatnya sendiri. Jika orang bodoh seperti itu ditempatkan di wilayah tengah kita, dia pasti sudah lama terbunuh. Terbunuh dengan baik, sombong. Orang seperti ini masih berani sombong, dia hanya mengejar kematian. Planet Xinghua masih ingin menyembunyikannya, sungguh lelucon. Lihatlah wajah 3 murid gerbang laut Xinghua. Apakah mereka sekuat itu? Murid dari 3 kekuatan besar planet Xinghua harus mematuhi wanita manapun yang mereka lihat, atau mereka akan mengancam untuk menghancurkanmu. Segera, seluruh video menjadi viral. Video yang baru saja diposting Xinghua Planet langsung menamparkan wajahnya, dan itu langsung menyebabkan planet Xinghua terkutuk. Jingan, lihat apa yang telah dilakukan gerbang 3 lautanmu. Ketika grup Hutan Hitam dan grup Jianhua melihat video ini, semua ahli sangat marah. Dengan video ini, mereka bahkan tidak bisa memahaminya. Dengan pengaruh Imperial Star Lady, dan dengan 4 planet komersial lainnya di sistem bintang selatan bersaing secara diam-diam, planet Xinghua pasti akan menderita kerugian besar kali ini.
Keuntungan dari planet komersial sangat menakutkan. Jika tidak, sekelompok pasukan tingkat atas tidak akan mendirikan planet komersial. Para petinggi grup Black Forest dan grup Jianhua segera bergegas mendekat. Pada saat yang sama, mereka juga memanggil ahli dari Gerbang Tiga Lautan. Gerbang Tiga Lautan akan bertanggung jawab penuh atas kerugian kali ini. Dua petinggi dari grup Black Forest dan grup Jianhua menatap pemimpin Gerbang Tiga Laut dan meraung dengan wajah dingin. Kami secara alami akan bertanggung jawab atas kerugian kali ini. Pemimpin Gerbang Tiga Lautan bersandar di kursinya dan meraung dengan suara rendah dengan wajah muram. Semuanya karena putranya, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Kami akan menanggung semua kerugian mulai sekarang. Pemimpin Gerbang Tiga Lautan tiba-tiba berdiri dan segera pergi dengan wajah muram. Dia benar-benar melahirkan seorang putra yang baik. Untung Gerbang Tiga Lautan dikendalikan oleh generasi mereka. Kalau tidak, mengapa yang lain setuju untuk itu? Dua petinggi dari grup Black Forest dan grup Jianhua mengerutkan kening saat mereka menyaksikan Master Sekte Tiga Lautan pergi. Semua murid dari Sekte Tiga Lautan, ikuti saya di ekspedisi saya. 1 jam kemudian, wilayah lautan planet Tiga Lautan itu menempati 90%. Master Sekte dari Sekte Tiga Lautan melayang di atas permukaan lautan dan meraung dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Itu Master Sekte. Di dalam lautan, prajurit yang mengenakan baju besi biru langit terbang keluar, wajah mereka dipenuhi amarah. Masing-masing dari mereka seperti pemburu teratas di lautan, luas dan kuat. 3 tentara Trisula, tentara hiu gila, tentara gelombang mengamuk. Pejuang abadi dari Sekte Tiga Lautan semuanya mengeluarkan raungan dingin. Di belakang mereka, para prajurit berbaris dengan rapi, semuanya adalah penguasa dewa abadi. 3 dari 5 pasukan dari 3 gerbang laut, setiap pasukan memiliki 150.000 orang, setiap pasukan memiliki 30 kaisar yang abadi. Pemimpin. Setelah itu, siluet terbang dan berteriak dengan hormat pada pemimpin. 40 hingga 50 siluet, termasuk 7 hingga 8 kaisar level 5 yang abadi. Raja Naga Istana Naga membunuh 3 prajurit gerbang laut kita, mengabaikan aturan planet Xinghua, akan menghancurkan istana. Master Sekte dari Sekte Tiga Lautan meraung dengan niat membunuh. Ya, semua ahli Sekte dan Legiun segera meraung keras. Master Sekte, hubungan antara Istana Naga dan Negara Iblis Harimau yang kacau cukup baik. Haruskah kita menyelidiki lebih lanjut? Seorang tetua dari Sekte Tiga Lautan sedikit mengernyit dan berjalan mendekat untuk berkata dengan suara rendah. Abaikan dia. Bangsa Iblis Harimau yang kacau sedang berperang hebat dengan Sekte Pembunuh Iblis. Mereka tidak akan berpartisipasi di dalamnya. Naik kapal perang Dewa Laut. Master Sekte dari Sekte Tiga Lautan memelototi lelaki tua itu dengan dingin dan meraung. Orang tua itu sedikit tak berdaya. Master Sekte memiliki otoritas dan kendali mutlak atas Sekte Tiga Lautan. Tidak ada yang bisa mengubah kata-katanya. Untungnya, Master Sekte itu cukup bijaksana. Kali ini, kemarahannya hanya ditujukan pada faksi yang jauh. Tidak akan ada masalah. Ledakan. Pada saat itu, sebuah kapal perang besar bangkit dari lautan. Lingkar kapal perang itu sekitar 600 km. Itu memancarkan kecemerlangan dan bobot logam, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Hua. Pada saat berikutnya, semua murid dari Sekte Tiga Lautan terbang menuju kapal perang. Sebuah faksi dari tempat terpencil berani membunuh Jianer dan menimbulkan masalah di planet Xinghua. Apakah Stargirl yang memberimu keberanian, atau apakah bangsa iblis harimau yang memberimu keberanian? Bahkan jika aku tidak bisa menghancurkan kalian semua, aku akan menghancurkan semua planetmu. Master Sekte Gerbang Tiga Laut berdiri di garis depan kapal perang saat energi mengerikan keluar dari tubuhnya. Ayo pergi. Ledakan. Kapal perang Dewa Laut memancarkan cahaya biru cemerlang saat terbang ke kehampaan. Mustahil untuk menyembunyikan keributan besar yang terjadi di sisi Gerbang Tiga Lautan. Segera, berita tentang pemimpin Gerbang Tiga Laut yang memimpin pasukan ke langit berbintang menyebar melalui AI. Sekarang, reputasi AI bertepuk sebelah tangan, dan planet Xinghua dikutuk di mana-mana. Bagaimanapun juga, kami tidak membunuh siapapun di planet Xinghua. Jika Raja Naga berani melanggar aturan planet Xinghua, dia harus membayar harga kehancuran. Namun,
beberapa murid dari Gerbang Tiga Lautan, salah satu dari tiga kekuatan di planet Xinghua, mengeluarkan raungan terakhir dengan wajah dingin. Siapapun yang melanggar aturan planet Xinghua harus membayar harganya dengan darah. Bab 2540-2540 sedang menunggu mereka. Para ahli dari Gerbang Tiga Lautan akan menghancurkan Istana Naga. Saat ini, planet Xinghua membuat pernyataan lain. Kami tidak akan membiarkan apapun terjadi di planet Xinghua yang melanggar aturan planet komersial. Kali ini, para murid Gerbang Tiga Laut juga tidak melakukan apa-apa. Tanda seru. Siapapun yang mencoba melanggar aturan planet Xinghua harus membayar harga yang tidak dapat diterima, termasuk tiga kekuatan planet Xinghua. Opini publik sudah runtuh. Planet Xinghua tidak punya pilihan selain mengubah target mereka. Pernyataan ini memberitahu semua orang bahwa meskipun para murid dari Gerbang Tiga Lautan salah, mereka tidak melanggar aturan planet komersial. Demikian pula, siapapun yang melanggar aturan harus membayar mahal. Suara mereka untuk menenangkan beberapa pedagang di planet Xinghua dan orang-orang di sistem bintang selatan. Selama planet Xinghua tidak dianggap sebagai planet yang sulit diatur, itu sudah cukup. Di masa depan, mereka perlahan bisa pulih. Meskipun penggemar Nyonya Bintang Kekaisaran tidak membeli pengumuman planet Xinghua, beberapa faksi di sistem bintang selatan juga tahu bahwa masalah ini tidak dapat memengaruhi fondasi sistem bintang selatan. Lagi pula, orang-orang di planet Xinghua tidak melanggar aturan kali ini. Kami kembali. Wang Xian, suruh seseorang menyiapkan makanan lesat. Kami siap menonton pertunjukan. Nyonya Bintang Kekaisaran, yang telah melakukan perjalanan selama lebih dari 10 jam, berbicara begitu dia kembali ke Istana Naga. Dia segera mengeluarkan kecerdasan buatannya untuk melihatnya. Namun, ketika dia mengeluarkan kecerdasan buatannya, dia sedikit mengernyit. Wang Xian, ada sesuatu yang buruk. Nyonya Bintang Kekaisaran melihat informasi tentang kecerdasan buatan dan segera berbicara dengan Wang Xian. Oh, apa masalahnya? Wang Xian menoleh dan segera berjalan ke sisinya. Pemimpin Sekte Tiga Lautan secara pribadi telah membawa para ahli untuk menghancurkan Istana Naga. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin membuat Istana Naga membayar harga yang sangat mahal. Di Xingnu menatapnya dengan ekspresi serius. Perdana Menteri Gui, saya meminta Anda untuk menyelidiki situasi Sekte Tiga Lautan. Bagaimana investigasinya? Wang Xian segera bertanya kepada Perdana Menteri Gui siapa yang ada di sampingnya. Raja Naga, menurut penyelidikan kami, kekuatan Sekte Tiga Lautan sedikit lebih kuat dari negara iblis harimau yang kacau balau sebelumnya. Ada 4 pembangkit tenaga Raja Saleh Abadi tingkat 6 dan lebih dari 400 pembangkit tenaga listrik lainnya. Perdana Menteri Gui segera melaporkan. 4. Wang Xian mengangkat alisnya sedikit. Tidak mungkin mereka berempat datang. Paling banyak, akan ada 2 dari mereka. Kekuatan Istana Naga kita sangat lemah di mata mereka. Mereka seharusnya tidak mengirim terlalu banyak pembangkit tenaga puncak. Namun, mereka seharusnya tidak mengirim terlalu sedikit pembangkit tenaga listrik lainnya. Lagi pula, mereka ingin menghancurkan kita. Perdana Menteri Gui tersenyum tipis. Dia tidak merasa ada terlalu banyak bahaya. Hehe, meski semuanya datang, kami tidak takut sama sekali. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Meskipun hanya ada 1 pembangkit tenaga Raja Abadi level 6 di Istana Naga sekarang, ada banyak pembangkit tenaga listrik level 5. Ada lebih dari 40 dari mereka sekarang. Dengan kekuatan para ahli Istana Naga, 10 dari mereka dapat dengan mudah bertarung melawan 4 ahli Raja Abadi level 6. Selain itu, ada lebih dari 1000 Raja Abadi di Istana Naga. Bahkan jika seluruh Gerbang Tiga Lautan datang, dia tidak akan takut. Namun, karena pihak lain ingin menghancurkan kita, kita harus bersiap dengan baik dan memberi mereka kejutan. Mata Wang Xian berbinar. Menurut spekulasiku, mereka seharusnya datang dari arah Lorman Desolate Beast Park. Saat waktunya tiba, aliansi darah besi sebelumnya akan menjadi garis depan. Raja Naga, kita bisa mengatur formasi di sana dan menunggu mereka datang sehingga kita bisa memberi mereka pukulan fatal. Kata Perdana Menteri Gui, ayo segera pergi. Karena mereka mencari kematian, kami akan memenuhi keinginan mereka. Kali ini, semua orang di bawah Raja Abadi tingkat 6 akan mati. Wajah Wang Xian dipenuhi dengan kebencian.
Murid dari Sekte Tiga Laut berani mengingini Tang Yingxuan dan bertindak begitu arogan. Mereka adalah orang-orang yang mencari kematian. Sekarang, mereka bahkan berani membuat keributan besar dan menyerang Istana Naga. Kemudian, mereka akan tahu harga untuk semuanya. Yingxuan, kalian semua tinggal di Istana Naga. Perdana Menteri Gui, bawa semua orang dari klan Firehammer. Wang Xian segera berkata dan berjalan menuju formasi teleportasi. Klan Firehammer, api benih naga emas. Benih naga dengan keterampilan penempaan terkuat dari klan naga surgawi. Sekarang, mereka telah mempelajari Dao formasi. Pemimpin klan lama dari Firehammer Clan dan Duan Jinming sama-sama memiliki kekuatan tempur Raja Abadi level 5. Mereka juga mengendalikan formasi pengganggu ruang lubang hitam dan formasi penguncian ruang. Kali ini, Wang Xian ingin menutupi seluruh langit berbintang dengan formasi ini. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui segera mengangguk dan memberitahunya. Segera, 30.000 biji naga emas api bergegas ke formasi teleportasi. 30.000 biji naga emas api. Yang terlemah di antara mereka setidaknya adalah level 5 dari penguasa abadi. Berdengung, Wang Xian dan yang lainnya memindahkan tubuh mereka dan segera dipindahkan ke planet aliansi darah besi. Segel langit berbintang, atur formasi pengganggu ruang lubang hitam, atur formasi pengunci ruang. Wang Xian membawa mereka ke kehampaan. Dalam kehampaan, ada garis pertahanan yang digunakan aliansi darah besi untuk bertahan melawan binatang buas yang mengerikan. Wang Xian dan kelompok biji naga emas api terbang mendekat dan segera memberi perintah. Itu Raja Naga. Sekelompok biji naga emas api segera mengangguk dan mulai membentuk formasi di kehampaan. Wang Xian menggerakkan lengannya dan kompas formasi muncul di tangannya. Segera, dia mulai mengukir formasi pada kompas formasi. Berdengung, berdengung, berdengung. Semua spesies naga emas api dan Wang Xian segera mengambil tindakan. 5 jam kemudian, seluruh kekosongan diisi dengan formasi padat. Hanya ada 2 jenis formasi gangguan lubang hitam dan formasi penguncian ruang. Tujuan utama menyiapkan begitu banyak formasi adalah untuk menghadapi penghancuran Raja Abadi level 6. Setelah 2 formasi dipasang, Kepala Suku Tua dan Duan Jinming mulai membentuk formasi penyembunyian. Formasi penyembunyian yang mereka buat hanya akan ditemukan oleh Raja Abadi level 6 setelah penyelidikan yang cermat. Di belakang, Wang Xian langsung membuat lebih dari 100 kompas formasi. Semuanya mampu menjebak Raja Abadi level 6 dan di bawahnya. Perdana Menteri Gui, kirim semua anggota Istana Naga. Kirim lebih dari 100 Raja Abadi terlebih dahulu. Sisanya akan bersembunyi di sekitar Istana Naga dan menunggu bala bantuan. Wang Xian memasang kompas susunan dan memerintahkan Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui menganggukkan kepalanya. Segera, 200.000 anggota Istana Naga terbang dari planet sekitarnya. 200.000 anggota Istana Naga ini termasuk dalam kelompok naga yang lebih lemah. Yang benar-benar kuat semuanya menunggu perintah di Istana Naga. Wow, Wang Xian, kamu terlalu licik. Anda benar-benar menunggu di sini. Kaisar Star Lady mengikuti anggota Istana Naga. Dia memandang Wang Xian yang berdiri di depan garis pertempuran dan berkata sambil tersenyum. Hehe, Wang Xian tersenyum. Menunggu kelinci adalah kata yang bagus. Dia menyipitkan matanya sedikit dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia melihat kehampaan di depannya dan menunggu dengan tenang. Pada saat yang sama, sebuah kapal perang Dewa Laut yang sangat besar melesat melewati langit di atas Lorman Desolate Beast Park. Master Sekte, dalam 5 menit lagi, kita akan melangkah ke daerah terpencil itu. Di ruang komando utama kapal perang, seorang tetua melapor ke Master Sekte Tiga Lautan. Saya ingin menghancurkan semua wilayah mereka. Master Sekte Tiga Lautan mengangkat kepalanya sedikit, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi menyeramkan.